Bidan, tolong. Ini rasanya bukan kayak bayi yang mau keluar. Rasanya kayak ada yang mau robek perut saya dari dalam. Panas, Bidan. Panas banget. Sabar Bu Laila, sabar. Tarik napas. Aduh, Mas Ari kemana sih? Mas Ari, tolong. Saya nggak kuat sendirian di sini. Daging ini terlalu sempit, kulit ini terlalu tipis. Aku butuh udara segar. Aku butuh darah. Ampun, ampun Bu Laila. Aduh, sakit banget. Nak, sabar ya. Jangan sekarang dulu. Nunggu bapakmu kembali bawa Bidan Yanti. Ini kenapa begini? Gerakannya kok bukan kayak bayi. Seperti ada yang mau mencakar dari dalam. Dek, jangan bikin ibu takut. Tolong, jangan sekarang. Mas Ari, Mas, di mana sih? Jangan tinggalin saya sendirian di sini. Rumah ini rasanya makin gelap kalau kamu nggak ada. Duh Gusti, kenapa Bidan Yanti lama sekali ya? Apa jalanan di depan hutan itu banjir? Kalau dia nggak datang segera, bagaimana nasib Laila? Arah anginnya nggak enak banget malam ini. Bau tanahnya kok kayak bau bangkai ya? Bidan, alhamdulillah, saya sudah hampir mau nyusul lagi ke rumah Bidan. Masuk Bu, silakan, masuk. Laila sudah kesakitan sekali di dalam. Maaf Mas Ari, tadi motor saya mogok di depan gerbang desa. Terpaksa saya lewat jalan setapak di pinggir hutan. Tapi Mas Ari, apa Mas nggak merasa ada yang aneh malam ini? Aneh gimana ya Bu? Ya hujan deras gini memang bikin ngeri. Bukan cuma hujannya, tadi waktu saya lewat pohon besar di depan sana, suasananya sepi sekali. Nggak ada suara kodok, bahkan nggak ada suara jangkrik. Cuma suara angin yang kedengeran kayak orang nangis. Perasaan saya nggak enak Mas. Mungkin cuma perasaan Bidan aja karena capek. Udah yuk langsung ke kamar Laila, dia sudah nungguin dari tadi. Semoga Laila sama anak aku nggak kenapa-napa. Perasaan aku nggak enak, tapi semoga cuma perasaan aja. Mas Ari, airnya udah disiapin. Jangan sampai dingin ya. Kita butuh air hangat buat bersihin badannya nanti. Iya Bu Bidan, sebentar lagi. Ini timbanya agak nyangkut di bawah, kayak ada yang nahan dari dasar sumur. Mas Ari, sejak tadi saya periksa Laila, saya merasa detak jantung bayi itu aneh, cepet sekali. Tapi bunyinya bukan kayak jantung manusia, lebih mirip suara mesin yang berkarat. Maksud Bidan apa? Jangan nakut-nakutin saya. Laila sudah cukup menderita selama 9 bulan ini. Dia sering mimpi buruk, sering bicara sendiri malam-malam. Itu dia masalahnya Mas, rumah ini terlalu lama kosong sebelum kalian tempati. Orang tua Laila dulu, udahlah, fokus aja sekarang. Tapi jujur ya, saya merasa ada yang ngawasin kita dari lubang sumur itu. Astagfirullah, ada apa ini? Tali timbanya ditarik kuat banget dari bawah. Bu Bidan, ada apa ini? Kenapa perasaan aku semakin gak enak ya? Mas Ari, sebaiknya ambil airnya dipercepat. Saya mau ke dalam lagi. Iya Bu Bidan. Mas Ari, tolong. Perut saya panas, Mas. Siapa itu? Bu Bidan, jangan bercanda ya, ini gak lucu. Bebaskan aku, biarkan aku keluar dari daging ini. Pergi, jangan ganggu istri saya, pergi. Laila, Bu Bidan, tolong buka pintunya. Saya terkunci di sini. Sialan, pintunya nggak bisa dibuka. Aku harus segera pergi dari sini.
Layla pasti butuh aku. Buka! Akhirnya aku bisa keluar. Siapapun di luar, Bidan Yanti, Layla. Siapa di situ? Mas Jaka tetangga sebelah atau siapa? Tolong jangan main-main. Istri saya mau melahirkan. Astagfirullah, apa-apaan ini? Jangan mendekat, pergi kamu. Layla, tahan sayang, aku datang. Ambil saya aja, jangan istri saya dan anak saya. Bidan, tolong. Ini rasanya bukan kayak bayi yang mau keluar. Rasanya kayak ada yang mau robek perut saya dari dalam. Panas, Bidan. Panas banget. Sabar Bu Laila, sabar. Tarik napas. Aduh, Mas Ari kemana sih? Mas Ari, tolong. Saya nggak kuat sendirian di sini. Daging ini terlalu sempit, kulit ini terlalu tipis. Aku butuh udara segar. Aku butuh darah. Ampun Bu Laila, sadar Bu, itu bukan suara Ibu. Jangan biarin dia menguasai pikiran Ibu. Bidan, tolong. Dia bicara di dalam kepala saya. Dia bilang saya cuma wadah. Dia mau makan semuanya. Mas Ari, tolong saya, Mas. Bidan, kenapa ditinggal? Layla gimana? Nggak bisa Mas, saya nggak sanggup. Itu bukan manusia. Perutnya pecah, tapi nggak ada darah merah. Isinya cairan hitam semua. Saya nggak peduli itu setan atau apa. Itu istri saya. Layla di dalam sana sendirian. Mas Ari, dengar saya. Sebelum saya lari tadi, makhluk itu sempat menatap saya. Matanya kayak lubang api. Dia bilang Layla udah nggak ada. Yang tersisa cuma kulitnya. Jangan ngomong sembarangan. Layla itu masih hidup. Saya bisa dengar dia manggil nama saya. Nak, kamu di mana? Jangan lari. Ibu di sini. Ibu, kau hanya penjara buatku. Kau bukan tempatku kembali. Lihat rumah ini. Laila, rumah ini udah lama menunggu kepulanganku. Tega kamu. Ibu sudah jaga kamu 9 bulan. Mas Ari, tolong. Dia ada di atas. Jangan panggil laki-laki itu. Dia tidak tahu soal apa-apa perjanjian tua di rumah ini. 9 bulan, aku sudah menunggu di dalam rahim garis keturunanmu selama ratusan tahun, Laila. Sekarang aku bebas. Jadi ini alasan kenapa bapak sama ibu nggak pernah izinin saya buka pintu ini. Kalian simpan rahasia ini. Kakekmu yang mengundangku, Laila. Dia butuh kekayaan dan dia menjanjikan rahim pertama dari cucu perempuannya. Itu kamu. Aku bukan anakmu. Aku adalah hutang yang harus kau bayar. Hutang? Saya nggak pernah minta apapun dari kamu. Saya nggak pernah tanda tangan perjanjian apapun. Darahmu yang bicara, Laila. Darahmu adalah janjiku untuk menginjak dunia ini lagi. Sekarang biarkan aku ambil sisa nyawamu supaya aku bisa jadi manusia seutuhnya. Kalau darah saya yang bawa kamu ke sini, maka darah saya juga yang bisa nahan kamu. Kamu nggak punya kuasa atas saya.
Ini udah gak beres. Aku harus minta bantuan. Layla pasti gak bisa ngadepin itu sendirian. Ayo maju kalian. Jangan cuma diam di situ. Mau apa kalian dari keluarga saya? Mereka nggak akan biarkan kita pergi, Mas Ari. Mereka mau menyelesaikan pesta kelahiran ini sampai selesai. Hah? Bidan? Bidan ngomong apa sih? Tolong saya jangan malah bicara yang enggak. Kita harus bawa Layla keluar dari sini. Lihat itu, Mas. Istrimu bukan lagi wanita yang Mas kenal. Layla, kamu pegang apa itu? Buang sayang, buang. Itu bukan anak kita. Ini bukan baik kita, Mas. Ini kutukan keluarga saya. Dan saya nggak akan biarkan dia tinggal di sini satu detik pun lagi. Layla, tolong lepasin benda itu. Sini, biar Mas yang ngurus. Kamu pucat banget sayang. Sini sama Mas. Jangan deket-deket, Mas. Mas nggak tahu apa yang dia bisikin ke telinga saya tadi. Dia bilang dia bakal balik lagi ke rahim saya kalau saya nggak sanggup matiin dia sekarang. Kau nggak akan bisa. Darah kita satu. Kau bunuh aku. Kau bunuh dirimu sendiri. Biar kalau memang saya harus mati buat mutus kutukan sialan ini, saya ikhlas. Kamu gak akan pernah bisa pakai tubuh saya buat hancurin orang-orang yang saya sayang. Kamu bukan anakku. Kamu cuma sisa-sisa dosa masa lalu yang tersesat. Pergi, kembali ke tempat asalmu. Semuanya udah berakhir, Layla. Anakku. Itu bukan anak kita. Mau gimana pun, kita harus ikhlas. Yang penting sekarang kamu gak apa-apa. Semuanya udah selesai kan? Makhluk itu sudah nggak ada kan ya? Entahlah, Mas, saya merasa perut saya sudah kosong. Tapi di dalam sini suara bisikannya masih kedengeran samar-samar, kayak angin yang lewat di sela daun. Kita pindah dari sini ya. Kita cari tempat baru. Aku nggak mau kamu tinggal di rumah itu lagi. Kita mulai dari awal lagi, Layla. Mas mau bawa aku kemanapun, kutukan ini sudah mengalir di darah aku, Mas. Tapi aku janji, aku gak akan pernah biarkan dia menang lagi. Aku akan jaga diri aku. Aku juga akan jaga kamu, Layla. Yang penting sekarang kita bisa hidup lebih aman. Kamu dengar itu, Layla? Itu bukan suara angin ya? Jangan jawab, Mas. Kalau kita nggak jawab, dia nggak akan bisa masuk ke rumah kita lagi. Ayo pulang, kita beresin barang-barang.